Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pemirsa sekalian, marilah kita sama-sama belajar satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa minta perlindungan dari hati yang tidak khusyuk, kemudian minta perlindungan dari bahaya doa yang tidak didengarkan, dan dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tadi empat hal atau empat doa yang terangkum dalam satu untaian kalimat. Doa tersebut diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita dalam hadis yang berstatus hasan, kemudian dituliskan dalam sebuah kitab karangan Imam Suyuti, yaitu kitab Al-Jami'us Shaghir, hadis nomor 1468. Bunyi doanya seperti berikut: Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma', wa min nafsin la tashba', wa min ilmin la yanfa', wa a'udzuka min haula'il arba'. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dan dari doa yang tidak didengar, dan dari nafsu yang tiada puas-puasnya, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aku berlindung kepadamu dari keempat hal tersebut. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Nasa'i dari Ibnu Umar. Riwayat Abu Dawud, Imam Nasa'i, Ibnu Majah, dan Hakim dari Abi Hurairah. Riwayat Nasa'i dari Anas. Status hadis ini hasan. Penjelasan singkat oleh Imam Al-Munawi dalam kitab syarah beliau, yaitu kitab Faidul Qadir, syarah kitab Jami'us Shaghir, menerangkan hati yang tidak khusyuk adalah hati yang tidak tunduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendengarkan kalamullah, yaitu hati yang keras. Jiwa yang tidak puas mengumpulkan harta benda atau banyak makan yang menyebabkan ngantuk dan banyak tidur, banyak was-was dan keinginan-keinginan jiwa yang menyebabkan bahaya di dunia dan di akhirat. Coba kita lihat satu-satu. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Hati yang tidak khusyuk, disebutkan hati tidak khusyuk ini hati yang keras. Hati yang keras ini adalah hati yang tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hati yang keras itu merupakan biang kerok dari hampir semua masalah yang kita alami. Kenapa? Karena ada sebuah dalil yang mengatakan ala fil jasadi mudghatun idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Ingatlah, di dalam diri kita itu ada segumpal dagingnya, segumpal darah, atau apalah istilahnya, mudghah dalam bahasa Arabnya, yang apabila baik maka baiklah seluruh tubuh kita, bahkan seluruh jiwa kita, dan apabila hati tersebut rusak maka rusaklah seluruh tubuh dan bahkan seluruh jiwa kita. Artinya apa? Salah satu sentral yang berada di dalam diri kita itu hati, baik hati bimakna jasmani maupun hati bimana qalbun rohani. Dua-duanya penting bagi tubuh kita. Nah,
hati yang tidak khusyuk atau hati yang keras itu digambarkan di sini oleh Imam Munawi hati yang tidak mau ingat kepada Allah. Coba, makanya ada kelompok-kelompok zikir yang biasa disebut tarekat atau kelompok selawat atau apa, itu pada dasarnya, pada intinya melatih bagaimana hati terus ingat kepada Allah, bagaimana hati terus connect kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dan lain-lain. Ada yang zikirnya hu aja, tapi hu dalam ucapan mereka itu sudah tahu, oh dia yang saya cintai, maksudnya Allah. Tapi bagi orang yang nggak tahu apa makna hu, nah sebaiknya zikir pakai la ilaha illallah saja atau Allah begitu, la ilaha illallah. Sebagian orang melatih hatinya itu untuk zikir kepada dengan cara bersolawat, misalnya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau salawat lainnya. Terus itu pada dasarnya melatih dari hati yang keras menjadi hati yang lembut, jadi hati yang gelap menjadi hati yang bercahaya. Nah ini nanti kalau hati kita sudah bercahaya, maka cahayanya itu menyebar ke seluruh tubuh kita melalui darah, ke tangan kita, ke mulut kita, ke telinga kita, ke mata kita, ke otak kita, sehingga kemudian memancarlah cahaya hidayah, memancarlah cahaya rahmat dari seluruh tubuh kita, baik secara lahir maupun batin. Matanya ketika melihat langit ingat Allah, ingat ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, dan seterusnya. Ketika melihat bumi juga sama, ya, ingat Allah. Jadi di sini ada dua metode untuk mengingat Allah. Pertama, melatih hati sehingga dari hati keluar pancaran sinar dan pancaran rahmat, sehingga setiap melihat sesuatu di luar tubuh kita atau di dalam diri kita ingat kepada Allah. Atau sebaliknya, dengan cara melihat sesuatu yang di luar tubuh kita kemudian kita ingat Allah, seret, lalu kita tarik ke dalam hati, ikat dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, seyogyanya kita itu bisa melakukan keduanya, baik melalui hati kemudian keluar maupun dari luar kemudian masuk dalam hati. Nah, seyogyanya bisa kita lakukan, tidak hanya diucapkan seperti kita ini, tapi bisa dilakukan dan diamalkan selama 24 jam tanpa putus, karena kita harus selalu ingat kepada Allah itu. Nah, kalau hati kita keras, ya udah, maka yang akan sebaliknya, kalau yang hati kita lembut, penuh cahaya, yang keluar adalah perkataan-perkataan yang baik sesuai Quran dan Sunnah. Yang kita dengar ada hal-hal yang baik, yang kita lihat ada hal yang baik, sehingga apa, rahmat atau keberkahan dari kita dan sekitar kita itu terus menular kepada orang lain, sehingga terjadi apa yang dikatakan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum lin. Nah, sebaik-baik orang manusia ada yang memberi manfaat lebih banyak kepada orang lain terus. Nah, tapi sebaliknya kalau hati kita keras, udah malas sholat, malas zikir, malas melakukan kebaikan, sehingga kegelapan yang ada di dalam hati kita ini tidak hanya menimpa kepada diri kita, tapi juga bisa menular kepada orang sekitar kita. Ada orang misalnya datang ke rumah nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba kita pengen marah aja kan, karena apa? Hati kita sedang gelap, maka yang keluar pun hal-hal yang nggak baik, mulutnya penuh perkataan-perkataan yang kotor, ghibah selalu keluar dari mulut-mulut mereka, begitu kan. Kemudian yang dilakukan ada juga hal-hal yang tidak diridhoi Allah, pungli misalnya, hanya selalu berpikir bagaimana saatnya merekayasa orang lain supaya dia itu menguntungkan bagi kita, dan lain-lain. Itu karena apa? Salah satu akibat hatinya gelap, hatinya keras. Nah, karena bahaya tersebutlah kita itu mohon perlindungan kepada Allah supaya hati kita itu tidak keras. Kalaupun keras, kita berlindung kepada Allah, maka kekerasannya tidak bisa berefek kepada kita. Terus, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Nah, hati yang tidak khusyuk ini itu juga hati yang penuh was-was. Dalam sebuah dalil dikatakan bahwa
di hati kita itu ada seekor setan gitu kan, yang jika divisualisasikan itu mirip seekor ular hitam yang menempelkan kepalanya pada hati kita. Setiap kita lalai maka hati kita dicaplok oleh itu ular, jadi keras, yang keluar pun hal-hal yang berbahaya, kan begitu. Nah, tetapi kita ingat, nah kita itu berlindung dari setan itu, diantaranya dari setan was-was, dari setan yang mencaplok hati kita. Kalau kita berlindung kepada Allah, kalau kita ingat kepada Allah, maka setan itu nggak bisa berbuat apa-apa. Dia menghilang dulu, bersembunyi, sampai kita lalai lagi, caplok lagi, was-was lagi. Min qalbillah, ya sudah, kita lanjutkan. Wa min du'ain la yusma. Nah itu, kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari doa-doa yang tidak didengar oleh Allah. Apa maksudnya doa yang tidak didengar? Nah, doa yang tidak didengar oleh Allah itu doa yang ketika dilakukan, misalnya dilakukan oleh hati yang keras, dilakukan dengan hati yang tidak khusyuk. Berdoa memang ibadah, apapun doanya, asalkan doa-doa yang baik dan dipanjatkan kepada Allah itu merupakan ibadah. Adunga umuhul ibadah. Ketika kita berdoa berarti kita sedang bersama rahmat Allah. Ketika kita berdoa berarti kita sedang bersama ridho Allah. Tetapi ketika doa kita tidak didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Apa? Di antaranya ada hati kita keras. Di antaranya apa? Doa-doa yang kita panjatkan mungkin tidak ikhlas karena Allah. Oleh karena itu kita berlindung dari doa semacam itu. Jadi kita doa, ingin doa kita didengar Allah, supaya apa? Doa tersebut berubah menjadi rahmat Allah, berubah menjadi ridho Allah, dan pada akhirnya mengiringi kehidupan kita hidup dengan tenang, aman, tentram gitu kan. Mungkin doa yang kita panjatkan tidak terkabul tapi terdengar oleh Allah. Mungkin doa yang kita panjatkan tidak terkabul tetapi kita menjadi hidup tenang, penuh barokah, kan begitu. Jelas ya, kita lanjutkan. Wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang. Nah, di sini Imam Nawawi menjelaskan jiwa yang tidak pernah puas itu tidak puas mengumpulkan harta benda, mengumpulkan makanan, sehingga banyak makan, banyak was-was dan lain-lain. Nah, jadi jiwa kita manusia ini memang sudah salah satu karakternya itu penuh hawa nafsu, selalu tidak puas. Contoh misalnya, kita lihat aja diri kita. Kita punya makanan beras 1 kilo, kepengin punya 10 kilo. Mungkin kalau punya 10 kilo ya hidup rada tenang lah, bisa nyantai seminggu, 2 minggu, sampai sebulan makan dengan lahap gitu kan. Tetapi setelah punya 10 kilo nggak puas, pengen 20 kilo, bahkan dia tumpuk. Bahkan ada sebagian orang yang rumahnya itu tumpuk penuh makanan. Mungkin tuh makanan kalau dimakan oleh dia itu sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun nggak habis. Jadi dia menumpuk makanan itu bukan karena butuh, ya karena itu aja, karena hati, hawa nafsunya, karena hati nggak penuh puas. Udah gitu makanan-makannya itu bukan dibeli dari uang yang halal, tapi makanan karena suap misalnya, makanan hasil pungli misalnya seorang pejabat bawahannya datang membawa makanan dengan harapan dia dikasih tanda tangan, atau dengan harapan dia dikasih fasilitas tertentu. Itu kan makanan-makanan yang perlu ditanyakan hukumnya, tentu bukan ainnya. Kalau ainnya ya halal. Status makanan ketika si orang itu menerima kan gitu. Ya kan? Nah, kemudian apa? Nah, nanti tuh makanan-makanan yang sudah dari awal tidak berkah itu, maksudnya tidak berkah itu mungkin makanan hasil suap bisa. Maksudnya begini, seseorang tuh orang tidak mungkin menerima makanan tersebut kalau dia bukan pejabat A misalnya. Jadi dia menerima makanan itu karena jabatannya, bukan karena dianya. Tapi mereka itu seperti nggak sadar, karena satu mungkin sudah saking biasanya, kedua hatinya memang sudah kolbun, sudah tidak khusyuk, sudah keras tadi itu, dan doa-doanya sudah tidak didengar.
Nah, maka orang-orang yang menumpuk makanan seperti itu berarti ditakutkan menjadi kelompok orang yang innal mubadzirina kanu min ikhwanis syayati. Jadi dikhawatirkan orang yang menumpuk makanan apalagi dengan cara yang kurang halal itu tadi, dikhawatirkan menjadi kelompok orang yang mubadzir, yang menyia-nyiakan makanan dan dari kelompok setan. Nah, sudah seperti itu, sudahlah mendapatkannya dengan cara yang masih meragukan, menumpuknya juga sudah sangat meragukan, mentasarufkannya juga biasanya itu sebagian busuk, dibuang saja ke tong sampah, atau nanti setelah agak busuk baru dibelikan kepada orang lain. Jadi memang begitu, itu nggak mungkin begitu dikasih orang dikasihkan lagi kepada orang. Karena apa? Ya, karena tadi itu seperti tadi dari qalbun la yakhsha, dari hasil pungli, dari hasil suapan gitu. Kalau sudah tidak berguna baru kasihkan orang lain. Nah, itu berarti sifat kalau orang-orang beriman biasa memberi orang lain itu ketika makanan yang terbaik, tapi sebaliknya orang-orang yang imannya masih kurang memberi orang lain itu merupakan makanan yang terburuk, kira-kira begitu. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka kita itu berlindung kepada Allah dari jiwa-jiwa yang seperti tadi itu, jiwa yang la tashbah, tidak pernah puas. Coba sebagian orang itu bisa merasakan nikmatnya hidup. Pagi-pagi bangun tidur, kemudian buka komputer, ngopi. Ya Allah, nikmatnya nih segelas kopi hangat. Jadi ketika bangun itu masih fresh, persoalan-persoalan hidup belum dihadapi gitu kan. Tidak hanya untuk bahagia seseorang bisa hanya dengan secangkir kopi. Tetapi sebagian orang lain untuk bisa bahagia itu dia mengumpulkan uang dulu. Kalau perlu uang pungli deh, kalau perlu uang korupsi deh, kalau perlu uang hasil tipu dia kumpulkan. Setelah terkumpul dia untuk ke mall, ke Bali, berlibur, apa gitu. Jadi setidaknya dia mengumpulkan dengan cara maksiat, nanti menggunakannya pun dengan cara maksiat. Perkiraan dia akan bahagia, tapi tidak. Bahkan dengan hal-hal tersebut dia malah menjadi makin gelisah, makin apa, karena itu prosesnya tadi itu. Hati memang nggak pernah puas. Maka kita berlindung dari kondisi-kondisi hati yang tidak pernah puas. Nah, kalau hati yang sudah khusyuk, puas, punya segelas kopi pun alhamdulillah, punya makanan sehari saja yang bisa kita makan bersama keluarga udah alhamdulillah. Puas, hati itu bahagia. Keluar rumah ada angin sepoi-sepoi menerpa kita, kemudian kita ingat kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah hidup nikmat begini ya, dikasih sehat, istri sehat, anak sehat, semuanya solihah, solihah, Allahumma amin. Tapi sebagian orang begitu keluar rumah bangun tidur bingung, aduh kumaha ieu kayak kan gitu. Nah, kalau masih kumaha ieu berarti kita harus sama-sama terus berlatih, harus meningkatkan keyakinan kita bahwa Allah setiap habis sholat itu ada satu berita yang biasa kita baca, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ata wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddi. Kalau Allah sudah mau memberi kita, enggak ada yang bisa menolaknya. Sebaliknya kalau Allah mau menolak kita, tidak mau memberi kita, maka enggak akan ada bisa yang memberinya, kira-kira begitu ya. Jadi jiwa yang tidak puas merupakan salah satu sebab keburukan-keburukan yang terjadi pada diri kita dan pada masyarakat kita. Oleh karena itu kita kemudian mohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kondisi tersebut. Yang keempat, wa min ilmin la yanfa, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemarin kita sudah bahas bahwa salah satu ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu yang haram dipelajari oleh syariat, atau ilmu yang hanya istilahnya itu apa ya, menghabiskan waktu kita, menghabiskan umur kita. Mungkin ada sebagian orang yang selama 24 jam menghabiskan tenaga, pikiran, harta benda hanya untuk menekuni ilmu-ilmu yang justru tidak memberi manfaat bagi dia. Apa ada contohnya seseorang yang menekuni ilmu penelitian, misalnya meneliti sesuatu dari awal dia tujuannya bukan untuk ibadah, untuk mencari ridho Allah, tapi dari awal dia tujuannya memang untuk cari uang semata misalnya.
Ya itu dia nggak sadar bahwa yang dia tekuni ada ilmu-ilmu yang tidak memberi manfaat. Beda cerita kalau dia menghabiskan waktunya untuk menekuni ilmu yang bermanfaat, baik bagi dirinya, bagi orang lain, bagi masyarakatnya. Maka apa yang dia lakukan kemudian dia bernilai ibadah. Seperti yang kemarin kita pernah bicarakan bahwa ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, misalnya ilmu yang dilarang seperti ilmu-ilmu sihir, dilarang mempelajarinya, karena dengan mempelajarinya bukanlah memberikan manfaat tapi lebih banyak madharatnya. Mari kita ulangi lagi sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Al-Jami' Shaghir karangan Imam Suyuti, hadis nomor 1468. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa a'udzubika min haula'il arba. Mari kita ulangi. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa a'udzubika min haula'il arba. Kapan membaca doa ini? Bisa kapan saja, di mana saja, selama tidak ada larangan dari syar'i. Misalnya ketika hati kita merasa gelisah, kita baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, dan seterusnya. Misalnya kita kepengin punya hati yang khusyuk, punya hati yang bercahaya, punya hati yang lembut, maka baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha, dan seterusnya. Kemudian kita juga berdoa pengen supaya doa-doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen doa-doa kita merupakan pengundang rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba. Kemudian terkadang kita merasa bahwa jiwa kita ini selalu tidak puas dengan sesuatu yang kita miliki, atau jiwa kita itu selalu kepingin mengomongkan atau membicarakan keburukan-keburukan orang lain. Maka coba baca doa ini supaya apa? Supaya hal-hal buruk yang berada di hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan. Allahumma amin. Kemudian kita juga pengen memiliki ilmu yang bermanfaat dan dijauhkan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Maka coba baca doa ini, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa wa a'udzubika min haula'il arba. Dan bagi Anda yang kepengin membaca teks Arabnya atau kepengin membaca terjemahannya atau melihat syarah-syarah yang lebih komplit, Anda bisa membaca dalam keterangan video ini. Kemudian Anda yang kepengin bergabung menjadi orang-orang yang mau mendengarkan hadis lalu menyebarkannya kepada orang lain sehingga berpotensi mendapatkan wajah yang berseri-seri di dunia dan di akhirat, masuk surga bersama Rasulullah, maka silahkan Anda like, subscribe, kemudian share video ini. Insya Allah kita akan bersama-sama menjadi bagian orang-orang yang mendengarkan hadis dan menyebarkan hadis dan masuk dalam kelompok orang-orang yang didoakan oleh Rasulullah. Naddarallahu mar'an sami'a minna hadisan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Ya Allah, semoga Engkau memberikan wajah yang berseri-seri bagi orang-orang yang mendengarkan hadis, kemudian mengumpulkannya, merawatnya, lalu menyebarkannya kepada orang lain. Engkau jadikan berseri-seri di dunia maupun di akhirat karena mendapat nikmat yang banyak darimu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.